Pada era biologi molekuler saat ini, kemajuan ilmu bioinformatika memegang peranan penting dalam mengungkap misteri yang tersembunyi di balik urutan asam amino suatu protein. Melalui teknologi dan pendekatan analisis berbasis komputer, peneliti dapat dengan cepat mengidentifikasi nama, fungsi, serta aspek penting lain dari suatu protein hanya berdasarkan susunan asam aminonya. Studi kasus seperti yang dialami Karina di celah-celah panggung konser SM Tone yang menemukan sebuah sekuens asam amino menjadi contoh nyata bagaimana bioinformatika menjadi alat vital dalam memahami peran biologis protein, mengidentifikasi sisi aktifnya, hingga merancang PCR yang spesifik untuk deteksi gen penyakit terkait protein tersebut. Untuk mengetahui nama protein tersebut, pertama buka Google, kemudian ketik BLAST. BLAST sendiri merupakan website yang digunakan untuk membandingkan protein yang kita punya dengan protein yang sudah ada sebelumnya. Kemudian pilih paling atas sendiri. Tunggu beberapa saat. Kemudian di BLAST ini ada beberapa pilihan, diantaranya yaitu BLAST P, BLAST N, BLAST X, dan juga T plus N. Kita pilih yang BLAST P. Selanjutnya pada BLAST P, kita salin sequence protein dari soal, kemudian tempel pada kotak query. Selanjutnya scroll ke bawah, centang dan lakukan BLAST. BLAST sendiri saat ini sedang running dan tungguin beberapa saat sampai ke detik ke-8. Selanjutnya muncul dari hasil BLAST dari sequence protein Karina, dan pilih paling atas dengan nilai query covernya 100%. Di situ terdapat kode akses. Nah, kode aksesnya disalin. Kode akses dari sequence ID. Kemudian klik UniProt. UniProt sendiri merupakan data dari database protein. Klik paling atas. Lalu paste query ID tadi dan juga ketik UniPack-nya. Nanti akan muncul hasilnya. Klik. Kemudian terdapat view protein, kita pilih yang SwissProt. Dan terdapat nama-nama proteinnya, di antara spike glycoprotein, ORF8 protein, ORF3A protein, nukleoprotein, dan lain-lain. Baik, selanjutnya merupakan tahapan dalam mencari fungsi protein dari organisme Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Pertama, dengan mengunjungi laman dari BLAST P dari NCBI. Kemudian, copy and paste sequence asam amino yang sudah disediakan ke kotak enter query sequence. Oke. Selanjutnya, setelah ditekan BLAST, tunggu hasil running beberapa saat hingga tampak hasil tabel dengan berbagai organisme. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Kemudian pilih organisme pertama yang terletak paling atas dan tekan Gen PEP hingga diarahkan menuju NCBI. Pada halaman yang tertera, salin kode protein tersebut dan buka laman UniProt dan paste kode protein yang sudah di-copy sebelumnya. Kemudian pada tabel hasil UniProt KB, pilih protein names paling atas.
Oke, sudah terlihat halaman function yang menjelaskan terkait fungsi dari protein ORF1AB sebagai berikut, di mana di antaranya membentuk hexadecimer dengan NSP7 masing-masing subunit yang dapat berpartisipasi dalam aplikasi virus dengan bertindak sebagai primase. Selanjutnya, Berperan dalam transkripsi atau replikasi virus dan mencegah aktivasi simultan sensor dsRNA sel inang seperti MDA5 atau IH1, OAS dan juga PKR, di mana mendeteksi mRNA inang dengan menginduksi pembelahan RNA endonukleolitik pada mRNA cetakan dan menghambat translasi mRNA inang, suatu fungsi yang terpisah dari pembelahan RNA. oleh karena itu, poliprotein replikasi virus corona merupakan protein multifungsi. Ia mengandung aktivitas yang diperlukan untuk transkripsi RNA untai negatif, RNA pemimpin, mRNA subgenomik, dan RNA virion keturunan serta proteinase yang bertanggung jawab atas pembelahan poliprotein menjadi produk fungsional. Selanjutnya, untuk soal C, kita akan mencari 4 residu asam amino yang merupakan sisi aktif protein tersebut. Awalnya, kita akan masuk ke web Swiss Model, setelah itu start modeling dengan memasukkan sequence yang ada pada soal, dan kita build modelnya. Nah, setelah menunggu beberapa saat, terlihat hasil pemodelan sequence tadi, dan kita download filenya dengan format PDB. Setelah itu, masuk ke PyMol dan masukkan file model tadi. Nah, PyMol sendiri itu adalah software yang berfungsi untuk memvisualisasikan modelnya, dan sekarang sudah terlihat modelnya, dan kita akan mulai mencari 4 residunya. Nah, residu asam amino pertama yang akan kita coba cari adalah lisin dengan mengetik sele untuk select, RESN untuk residu, dan LYS untuk kode asam amino lisin. Dan terlihat ada beberapa lisin yang menempel di sisi-sisinya. Lalu kita coba dengan alanin dengan kode ALA. Setelah itu kita coba cysteine dengan kode CYS dan kita coba asparagin dengan kode ASN. Nah, kita sudah menemukan keempat residu asam aminonya nih. Lalu kita bisa melihat keempatnya secara langsung dengan mengetik sele, RESN, LYS plus ALA plus CYS plus ASN. Nah, kalau mau lihat namanya, kita bisa klik G di sini dan residu name-nya. Memang terlihat kurang rapi, tapi kita bisa mengembalikannya dengan clear. Oke, pada poin B, kita ketik web Google, kemudian kita copy paste sequence dari Karina, kita klik copy, kemudian pada T+N kita masukkan sequence yang telah di copy pada kolom enter sequence number. Kemudian kita pilih for nucleotide database, kita klik show result dan kita blast. Untuk blast sendiri kurang lebih berjalan dalam waktu 1 menit 40 detik. Pada hasil kita ketahui ID Karina yaitu severe acute respiratory syndrome, yang dimana kita download pasta. Kemudian pada sequence pasta itu kita copy seluruh sequence. Kita klik copy. Kemudian pada web primer quest tool kita paste pada sequence kolomnya, kita show custom design. Kemudian di menu mi setting kita set 2, kita klik get assign. Dari web primer quest tool kita dapatkan beberapa set, yang mana set 1 menunjukkan hasil yang terbaik. Kita klik. Di Primer Quest Tool ini set 1 ada bagian forward dan bagian reverse dari masing-masing urutan DNA. Kita coba copy yang bagian forward terlebih dahulu. Kita klik copy. Di web Oligo Analyzer kita pilih di bagian sequence, kita paste. Kemudian kita klik analyze. Dari hasil analyze diketahui panjang sequence, lebar, protein BC, temperatur melt, dan berat molekuler. Selebihnya untuk melting temperatur dan data mengenai urutan DNA. Kemudian pada hairpin
kita cek ada 3 struktur yang terbentuk dari hasil reaksi hairpin. Kita next pada self dimmer, kita dapatkan pada data paling atas maksimum delta min 5,36, yang dimana semakin besar nilai negatif maka semakin besar dalam menyimpan energi. Pada hydro dimmer kita copy paste bagian reverse, kita klik bagian urutan DNA dan kita paste di secondary sequence, kita paste dan klik calculate. Pada data hydro dimmer, data paling tinggi menunjukkan min 41,5 disusul dengan delta G lainnya.